sesuatu yang baru lagi. Kita dicas lagi, kita diingatkan lagi, kita diteguhkan lagi. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk benar-benar kita menyembah Tuhan. Allah itu baik dalam hidup kita. Jangan takut, jangan cemas, jangan bimbang. Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami datang padamu dengan segenap hati kami Tuhan. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau Tuhan. Pagi hari ini bertahtalah Engkau di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang
kalau saya membawakan tema tentang the goodness of God atau kebaikan Tuhan, saudara. Ya, berbicara tentang namanya kebaikan Tuhan. Saudara, saya mau bertanya dulu sama Bapak Ibu, saudara-saudara, kebaikan apa yang saudara-saudari terima? Mungkin yang baru atau yang tiba-tiba teringat, nggak usah panjang. Bapak Ahok, coba. Kebaikan apa yang Bapak sudah terima dari Tuhan? Kesehatan. Hadiah. Yang diterima yang baik dapat hadiah dari Tuhan? Ya? Hati. Ya, oke. Ibu-ibu dulu, Ibu Siling. Kebaikan apa yang Tuhan udah kasih sama ibu? Tadi selain kesehatan, keselamatan, oke. Bapak Samsai, kebaikan apa yang Tuhan sudah sediakan buat Pak Samsai? Kebaikan. Ya, kebaikannya apa? Banyak, lebih spesifik. Kesehatan. Kebanyakan pengen sehat, ya. Tadi keselamatan. Sebetulnya banyak kebaikan Tuhan, sehingga kalau ditanya kebaikan apa bingung, ya. Kesembuhan. Ini kalau ditanya udah dikasih kesembuhan. Kebaikan apa yang sebetulnya kita terima tiap hari? Apa coba? Bernafas. Kalau kita nggak nafas, kita nggak akan hidup, kita nggak akan ada di sini, ya. Kalau kesehatan, iya, kita juga bisa hadir, gitu. Tetapi nafas kehidupan ini penting, ya. Kalau selama kita masih diizinkan Tuhan hidup di dalam dunia ini, ketika kita sudah mulai sesak nafas, kita pasti udah bukan menerima kebaikan Tuhan, tapi akan susah kan, ya kan, melakukan aktivitas. Tetapi kalau kita masih bisa bernafas, itu juga kebaikan Tuhan yang kita terima. Dan benar, yang paling utama bukan hanya saja kesehatan dan maksudnya kebaikan Tuhan secara jasmani, tetapi kebaikan Tuhan bagi jiwa kita, sukacita, damai sejahtera, gitu ya, dan juga keselamatan jiwa, itu yang terutama. Amin. Ya. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukankah itu satu kebaikan yang luar biasa buat semua manusia sebetulnya? Tuhan menawarkan kebaikan ini untuk semua manusia, gitu ya. Tetapi ternyata kebaikan Bapa di surga ini juga, ya, kadang membuat bahkan orang Kristen sendiri pun tidak paham akan hal ini. Makanya tadi WL juga nanya, percaya kita sudah disediakan rumah di surga? Ya, harus percaya. Mungkin kita ada rumahnya nggak ya? Gitu. Ya, kita harus benar-benar yakin dan percaya, karena tadi dikatakan setiap orang yang menerimanya atau kasih Allah itu sudah dicurahkan, diberikan kepada setiap orang. Tetapi orang yang percaya kepadanya, yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, beroleh hidup yang kekal, saudara. Ya, hidup yang kekal berbicara tentang kehidupan setelah di dunia ini, saudara. Selama-lamanya. Dan Tuhan sudah sediakan tempat itu buat kita semua di surga loh. Ya, tadi notnya gini, hotel di dunia ini yang termewah sekalipun, yang bintang 5 sekalipun, tidak ada yang bisa mengalahkan tempat tinggal kita di surga. Luar biasa loh, ya. Karena pengalaman orang yang sudah dibawa Tuhan ke sana sebetulnya nggak mau balik lagi. Tetapi kalau dikasih kesempatan untuk hidup kembali, mereka mempunyai tugas untuk memberitahukannya kepada yang lain bahwa ada tempat buat kita semua orang yang percaya dan mengasihi Dia. Amin. Puji Tuhan. Inilah kebaikan Bapa di surga, ya. Kita harus paham benar-benar bahwa kita nggak boleh menyia-nyiakan pemberian atau kebaikan Tuhan yang sungguh berharga ini. Jangan disia-siakan. Ada banyak orang yang lebih mementingkan kehidupan jasmaninya saja selama di dunia untuk memperoleh kedudukan yang tinggi, kesuksesan, kekayaan. Memang Tuhan memberikan kebaikannya dalam hal-hal tersebut, sehingga setiap orang memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh kebaikan Tuhan berupa kekayaan, hormat, panjang umur. Itu juga ada di ayat di Amsal, ya. Tetapi keselamatan jiwa itu juga harus diperhatikan. Nggak boleh pincang sebelah, apalagi malah
nggak ada sama sekali kita memperhatikan kehidupan atau keselamatan jiwa kita, udah dikasih loh jaminannya buat kita. Tetapi kalau nggak kita pelihara keselamatan tersebut, bisa hilang. Anugerah itu bisa hilang, kebaikan Tuhan itu bisa hilang, ya, dalam kehidupan kita. Bukan artinya Tuhan nggak berkenan, tapi kita sendiri yang menolaknya, ya. Keselamatan jiwa juga harus diperhatikan selama kita hidup. Sama seperti saudara bekerja untuk mencari uang. Ketika saudara mencari uang, ya, kadang ada orang yang ya asal bisa cukup untuk makan aja, tapi dia harus bekerja. Oleh sebab itu di dunia ini ketika orang sudah tidak punya pengharapan lagi, banyak orang yang gini kan di jalan ya, meminta-minta. Mereka pakai cara yang instan gitu untuk dapetin uang. Bahkan kemarin sampai viral, tapi saya masih meragukannya, itu mungkin hoax. Ada kampung pengemis dikatakannya, sampai di TikToknya bangunannya kayak dari bernuansa emas-emas kayak gitu ya. Ya itu mungkin terlalu lebih-lebihkan lah gitu ya. Tetapi ada banyak orang yang mencari cara dengan jalan yang instan, ya, mencari uang. Keselamatan nggak bisa kita beli atau raih dengan instan. Dikasihnya benar anugerah sama Tuhan nih buat orang yang menerimanya. Tetapi saudara-saudara harus mengerjakan itu, menjaga itu sepanjang hidup saudara yang sementara di dunia ini, untuk kita memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi nggak boleh dia sia-siakan. Nggak hanya, aku udah orang Kristen loh, aku percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan bilang yang percaya akan menerima keselamatan, udah aja. Tapi saya nggak usah ibadah, nggak usah berdoa, nggak usah baca firman. Tidak bisa begitu, saudara. Nanti ketika saudara sudah dipanggil pulang, saudara nggak akan tahu apa-apa ketika selama di dunia ini kita tidak mengerjakan keselamatan itu. Nggak ditanya kuis Alkitab sih enggak. Tetapi kalau sampai nanti di hadapan Tuhan, Tuhan bilang aku tidak kenal kamu, kita mau nangis darah juga nggak bisa, saudara. Tapi kita harus mengerjakannya selama di dalam dunia ini. Sama seperti saudara mencari uang atau bekerja, mencari uang dengan cara yang halal. Prosesnya nggak mudah kan. Saudara harus bekerja keras, menabung gitu, sehingga menghasilkan. Keselamatan itu harus dijaga. Seperti kita mencari uang, tapi sebetulnya nggak bisa disamakan ya. Karena ketika keselamatan itu udah dikasih, kita harus menjaganya. Itu seperti harta yang berharga. Menjaga hati Tuhan supaya nggak mengecewakan Tuhan yang udah begitu baik mengorbankan nyawanya. Dan kita tentu tidak mau menyalibkan dia yang kedua kali, dan itu memang nggak mungkin. Ya, kadang-kadang kita jadi sengaja berbuat dosa, itu juga tidak boleh, gitu ya. Biarlah kita keselamatan itu harus kita jaga selama kita hidup ya. Pilihan itu akan kembali kepada kita, respon kita. Karena tadi ya ditawarkan, orang yang menerimanya, yang percaya kepadanya, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Responnya kembali kepada kita. Bagaimana sikap kita ketika kita menerima masalah atau tantangan dalam kehidupan ini? Tentu kita nggak lepas orang percaya sama Tuhan, mau orang yang nggak punya agama, yang nggak kenal Tuhan Yesus gitu. Mungkin menghadapi tantangan masalah selama ada di dunia ini. Tetapi sebagai anak Tuhan yang percaya, bagaimana sikap kita ketika menerima tantangan tersebut? Itu juga yang akan menentukan seberapa besar kebaikan Tuhan yang akan kita terima atau yang kita alami. Yang pertama, saudara, kita harus senantiasa bersyukur. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apapun keadaan kita, tetap bersyukur agar kita terus merasakan kebaikan Tuhan. Jangan kita menyimpan kepahitan, kekecewaan, kesedihan. Secara manusia mungkin kita pernah mengalami kepahitan. Ketika kita dihianati atau disakiti orang, kita mengalami rasa pahit, kecewa, bahkan sedih. Tetapi kalau kita memutuskan untuk menyimpan hal itu, kita nggak akan melihat kebaikan Tuhan, saudara. Yang diingat kecewa dan kepahitan. Tetapi ketika kita ada rasa syukur, Tuhan, syukur. Walaupun saat ini kita mengalami tantangan. Ini saya berbicara tantangan, karena kalau orang mendapatkan berkat, akan mudah untuk bersyukur. Wah, uang ada, syukur ya Tuhan gitu. Ya, itu hal lain lagi. Tapi saya berbicara masa tentang tantangan, karena sekarang
Akibat pandemi itu masih berkelanjutan, dampaknya banyak orang yang kesulitan, terutama secara keuangan, ya, sehingga akhirnya mereka tidak mudah untuk mengucap syukur. Tapi Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini teori dan prakteknya mungkin sedang kita alami saat ini. Bisakah kita bersyukur ketika kita menghadapi masalah atau tantangan hidup? Ya, ketika kita bersyukur kita akan merasakan kebaikan Tuhan. Dan yang harus kita ingat bahwa kasih setia Tuhan adalah untuk selama-lamanya. Di dalam Mazmur 107 ayat 1 dan 2 dikatakan demikian. Mazmur 107 ayat 1 dan 2. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan. Saudara, ini yang harus dilakukan, dikatakan bersyukur kepada Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik, bukan hanya karena slogan atau teori, tapi benar-benar kita merasakan kebaikan Tuhan. Mungkin saudara bingung, kebaikan apa ya yang Tuhan sudah berikan? Saat ini saya sedang mengalami kepahitan. Saya lagi susah uang untuk membayar sekolah, susah. Saya mau makan aja mungkin, bukan saya percaya ya, anak-anak Tuhan gak pernah dibiarkan kelaparan. Tapi kadang pikiran kita aja bilang, aduh aku pengen makan daging, uangnya misalnya cuma sedikit. Kita harus bersyukur, saudara. Tuhan gak biarin kita kelaparan, saudara pasti diberi makan. Tadi ujian tadi, ya. Burung dipelihara, bunga bakung aja dihiasi tanpa bekerja, mereka tanpa bekerja. Tetapi apalagi kita orang kesayangannya, masa sih dibiarkan gitu? Ya, kita harus bersyukur, dikatakan. Jangan simpan kepahitan, kekecewaan atau kesedihan, karena kita tidak bisa merasakan atau melihat kebaikan Tuhan. Nafas di hidung ini aja bukan kita yang punya. Bukankah kita harus bersyukur tiap hari waktu bangun? Makasih Tuhan, saya dikasih nafas. Makasih saya masih bisa bangun sehingga saya bisa bekerja hari ini, gitu ya. Makasih Tuhan, saya pagi ini bisa bangun ya, anak-anak sekolah, saya bisa sekolah hari ini. Saya masih diberikan kesempatan untuk meraih pendidikan. Atau kalaupun ada anak-anak yang belum dikasih kesempatan untuk sekolah, tetap bersyukur. Bersyukur saya bisa mengerjakan sesuatu, segala hal yang baik. Tuhan akan memberikan yang baik buat kita semua. Amin. Amin. Sekali lagi, tidak ada seorang pun yang luput dari masalah. Tadi dikatakan, biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan. Kadang Tuhan izinkan kita melalui hal-hal yang menyesatkan dada kita ini, supaya kita tahu bahwa ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Dan kita merasakan luar biasa ya, Tuhan sudah meluputkan aku dari kesesakan, dari masalah. Kalau semuanya adem-adem ayam, kadang kita lupa untuk bersyukur. Syukurnya maksudnya lip service aja. Bentar bersyukur, syukur Tuhan ada banyak uang. Tetapi ketika saudara bersyukur ketika gak ada uang, itu luar biasa, saudara. Diluputkan dari kuasa yang menyesatkan, ditebus dari kuasa yang menyesatkan. Ya, mungkin pada awalnya ketika kita belum mengerti, ketika kita menghadapi tantangan ini, kita bisa bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa sih ini terjadi padaku? Mungkin sering kita berpikir seperti itu atau pernah mendengar, ya. Kenapa sih Tuhan? Tetapi saya percaya ketika kita terus memelihara ucapan syukur kepada Tuhan, ucapan itu akan diganti. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Itu ada rasa syukur di dalamnya. Gak mudah, saudara, ketika diperhadapkan masalah. Tapi itu ujiannya. Kita pengennya mah enak menerima kebaikan, pengen makan daging setiap hari. Tapi kalau saudara saat ini hanya diizinkan Tuhan makan tempe, bersyukur. Masih kenyang, tempe juga enak. Tempe juga bisa dibuat berbagai macam kan, dari olahan tempe itu. Kita jadi kreatif loh, ya. Justru ketika kita diperhadapkan masalah, kita akan menjadi orang-orang yang cakap menanggung segala perkara ketika kita bersyukur. Jadi bersyukur. Ada pujian mengatakan, atau dalam Mazmur 100 juga katakan, masuk gerbangnya dengan ucapan syukur. Tadi pagi saya mendengar pujian ini juga. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Itu yang harus kita syukuri. Yang terutama adalah anugerah.
Kalau kita bangun, masalah kita belum beres misalnya, tapi kita bersyukur Tuhan tadi ya, selain kita anak dikasih nafas kehidupan, terima kasih Tuhan kalau aku sudah diizinkan untuk mengenal Tuhan Yesus, sudah menerima anugerah keselamatan. Itu aja mungkin yang kita bisa ucapkan saat ini. Belum ada jawaban Tuhan atas masalah yang kita hadapi, tetap bersyukur. Amin. Katakan dengan iman, atau pada saat ini katakan kepada hidup kita sendiri, tetap bersyukur. Tetap bersyukur. Puji Tuhan. Yang kedua adalah terus menaruh pengharapan kepada Tuhan. Kenapa penting, saudara? Ya, karena saudara, ketika kita, pikiran kita mengatakan ini udah nggak ada jalan nih, nggak ada pengharapan, kadang masalah itu membuat pikiran kita jadi buntu. Apalagi kalau udah istilahnya udah di ujung. Aduh, ini Tuhan, pertolongan Tuhan kok nggak datang gitu. Mana nih? Nggak ada pengharapan gitu. Tetapi saya percaya ketika kita terus-menerus berharap kepada Tuhan, bukan kepada manusia dan bukan terhadap kekuatan yang lain, karena ada juga orang kalau udah yang jalan buntu mencari kekuatan kuasa yang lain. Padahal Tuhan itu sumber pertolongan, Dia yang menciptakan kita, berarti Dia yang paling tinggi dong. Kok kita cari ke yang lebih rendah gitu, ya? Ada banyak orang Kristen sekalipun ketika masalah yang dihadapi sepertinya nggak ada harapan, dia malah mencari pertolongan kepada dukun, mungkin kuasa kegelapan mungkin. Ya, sudah jelas bahwa sumber pertolongan kita ada pada Tuhan. Jadi ketika ada masalah, jangan menjauh dari Tuhan, tetapi cari Dia. Bahkan pertama kali yang harus kita cari adalah Tuhan, bukan yang lain. Jadi ketika, waduh, ini kita menghadapi masalah, kita berlutut, kita berdoa sama Tuhan, yang dicari itu Tuhan dulu, bukan yang lain. Ratapan 3 ayat 25 dikatakan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Jelas firman ini mengatakan bahwa Tuhan adalah baik buat orang yang berharap kepadanya. Jadi setiap orang yang berharap kepada Tuhan dan mencari Dia akan menerima kebaikan Tuhan. Ada amin? Harus berharap kepada Tuhan. Ada banyak orang yang kecewa sama Tuhan atau sama manusia, akhirnya sama Tuhan. Tinggalkan Tuhan ketika hadapi tantangan. Mereka lupa dengan kebaikan-kebaikan Tuhan yang mereka terima sebelumnya, alami sebelumnya hanya dengan satu kekecewaan. Udah, aku mau ninggalin Tuhan, aku mau bersekutu dengan Tuhan. Salah, itu adalah tindakan yang salah. Atau sebaliknya, saudara, ada orang yang sukses tapi lupa sehingga sering meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Itu pun tidak boleh terjadi. Adalah sangat-sangat penting kita bersekutu dengan Tuhan untuk mendapatkan firman. Seperti saat ini, dengar firman, kita dilatih untuk mendengar firman, ya. Ada banyak orang yang masih menutup telinganya sehingga nggak suka nih dengerin firman, enggak ya. Saya percaya bahwa saudara-saudara semua di sini senang mendengarkan firman Tuhan, ya. Mendapat firman karena itu adalah kekuatan kita ketika kita menghadapi persoalan. Akan berbeda seseorang yang banyak menerima firman Tuhan dengan yang tidak ketika menghadapi persoalan. Pasti ada bedanya. Jadi persoalannya bukan Tuhan baik atau tidak, karena Tuhan tetap baik, ya. Tuhan itu tetap baik, tapi bagaimana kita meresponi kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Bagaimana respon kita ketika menghadapi masalah? Itu yang penting. Itu yang akan menentukan seberapa besar kebaikan Tuhan yang akan terima. Berharap sama Tuhan, walaupun saat ini mungkin belum terlihat jawabannya. Tetapi kebaikan Tuhan itu selalu ada. Saya teringat mungkin Bapak Ibu tahu ya, kalau ada orang yang nyanyi di panggung, biasanya nyanyi dangdut, kan suka ada yang nyawer, karena hatinya disenangkan gitu. Disawer kebaikan. Saudara bisa membayangkan nggak? Kalau hati Tuhan disenangkan, itu tuh kebaikan tuh disawer buat kita semua, gitu ya, dicurahin gitu. Tapi terus kalau kita disawer gitu, terus respon kita gimana? Ya itu kalau yang nyanyi aja, kalau lagi disawer, sambil nyanyi dipulungin ya uangnya, masukin ke sini, nggak mau kehilangan. Respon kita ketika disawer sama Tuhan kebaikan gimana?
dibiarkan gitu aja, disawer gitu. Ya yang dapat yang lain, gitu ya. Tetapi respon kita ketika kita disawer kebaikan, Tuhan masih ada masalah, padahal Tuhan tuh lagi nyawer kebaikan, aduh Tuhan gitu. Jadi tertujunya sama masalah, aduh aku mau orang yang tidak berguna, tertujunya pada kebaikan, kepada kekecewaan, sehingga kebaikan Tuhan itu jadi nggak terlihat gitu. Ngerti ya saudara ya? Disawer tuh gitu. Tapi kitanya sibuk yang ngurusin, aduh Tuhan, padahal mah tinggal terima gitu kebaikan, gitu ya. Milikilah pengharapan kepada Tuhan, sehingga orang yang berpengharapan akan selalu dapat berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan untuk setiap orang yang mengasihi Dia. Amin. Ya, biar kita mau terus mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan apapun yang terjadi. Jangan miliki iman asalkan, tapi iman sekalipun. Ada orang kan yang aku beriman sama Tuhan asal Tuhan berkati aku dong, Tuhan kabulin dong doaku. Itu seperti kayak anak-anak. Mungkin pertama Tuhan masih apa ya istilahnya, memberikan, oh ya kamu masih bayi rohani. Tapi kan kalau terus-terusan kayak seperti itu gak akan mendidik kita. Tapi milikilah iman sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, tetapi kita tetap beria-ria di dalam Tuhan yang sudah memberikan keselamatan untuk kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh, luar biasa ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja, itu yang harus kita ucapkan. Ketika kita melihat di sini, jalan masih butuh, Tuhan belum bukain jalan. Saya tahu, percaya bahwa Tuhan memberikan kebaikan di dalam setiap yang saya hadapi. Itu kita ucapkan. Dengan iman yang negatif, beriman, tapi kadang-kadang bisa nggak ya Tuhan buka jalannya? Saya percaya ya Tuhan, tapi iman yang negatif. Tapi perkatakan iman yang membangun buat diri kita. Aku percaya bahwa aku sembuh, walaupun saat ini saya masih sakit nih. Aku percaya bahwa aku akan diberkati Tuhan, walaupun di kantong masih sedikit, rekening kosong. Aku percaya bahwa Tuhan akan mendatangkan keberkatan buat saya, menyediakan pekerjaan, walaupun saat ini mungkin saya belum diterima bekerja. Apapun juga kita harus berharap kepada Tuhan. Amin. Ada lagu lama apa? Pengharapanku hanya Yesus saja. Lagi seneng nyanyi nih. Yang mati atas Golgota. Biar kita terus memuji Tuhan. Memuji Tuhan juga menimbulkan pengharapan buat kita, memuji menyembah Tuhan. Ya, daripada nyanyi lagu-lagu dunia, lagu-lagu mellow sekarang enak-enak loh. Lagu Indonesia ya, tapi waktu saya mau nyanyiin, aduh lagunya apa tuh yang terkenal nih, sial gitu ya. Aduh aku kan gak sial gitu, pengen nyanyiin enak saudara, terus ada yang ganti liriknya sama pujian penyembahan, tapi pakai notnya seperti itu gitu ya. Kita harus nyanyiinnya yang positif, walaupun kedengarannya enak, pengen nyanyiin gitu, ya gantilah liriknya dengan kata-kata memuji Tuhan gitu ya. Nah, orang yang mengasihi Tuhan pasti dapat bersyukur dan terus berharap. Apa yang tidak pernah dilihat mata akan diberikan Tuhan buat kita, yang gak pernah didengar oleh telinga. Tuhan sediakan saudara. Iman itu ketika kita tidak berhenti untuk berharap, iman kita akan terus ditambah. Kesulitan-kesulitan yang terjadi adalah untuk kita cakap menanggung segala perkara. Bahkan itu akan membawa kebaikan buat kita maupun orang lain, saudara. Ketika kita mungkin saat ini mengalami kesulitan, ada rencana Tuhan. Mungkin kita akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat yang lain. Kita nggak tahu loh. Tuhan yang punya rancangan, dan kita percaya rancangan Tuhan itu membuat damai sejahtera, kebaikan, sukacita, bukan rancangan kecelakaan, masa depan yang penuh harapan. Itu yang harus kita ucapkan ya. Wow, semangat ya. Itu untuk melatih itu juga bukan perkara mudah, harus terus diucapkan, harus terus dihidupi. Saya yang dulunya minder bisa percaya diri itu karena Tuhan, bukan karena saya. Saya yang dulu nggak cakap berkata-kata terus bisa bersaksi buat banyak orang, itu bukan karena saya, itu karena Tuhan. Tapi itu kan harus dilatih. Sama seperti keselamatan itu harus terus dijaga. Nggak hanya oh ya udah ya diterima, dikantongin doang. Itu bukan cara seperti itu kita menghargai kebaikan Tuhan yang luar biasa, enggak. Tapi kita harus justru mengerjakannya dengan
tadi respon hidup kita, pola hidup kita harus berubah. Yang tadinya berpikir negatif harus positif. Positifnya sesuai dengan firman Tuhan ya. Bersyukur, berpengharapan gitu ya. Hingga iman kita terus bangkit. Yang terakhir, yang ketiga adalah menceritakan kebaikan Tuhan. Di dalam Matius 5 ayat 45 dikatakan demikian. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Kita anak-anak Bapa di surga loh. Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apa artinya saudara? Bapa di surga aja begitu baik ya. Dia nggak membeda-bedakan. Oh yang baik aja nih, ini dikasih hujan berkat gitu ya. Yang nggak baik nggak dikasih hujan kayak begitu. Sebetulnya Tuhan ngasih kebaikan. Ini matahari semua merasakan gitu. Nah sebagai anak-anak Bapa di surga, kita juga harus menceritakan kebaikan Tuhan. Itu nggak boleh pilih-pilih orang. Kita mengalami kebaikan ketika kita dipertemukan dengan seseorang yang kita kenal, yang belum kita kenal. Kita terus menceritakan kebaikan Tuhan. Nggak boleh pilih-pilih. Orang yang udah menerima kebaikan Tuhan, dia nggak akan punya rasa iri hati atau nggak mau bagi-bagi buat dia, biarin aja dia nggak selamat. Nggak akan begitu saudara. Tetapi ketika seseorang mengalami jemahan Tuhan, dia bersyukur akan kebaikan Tuhan, dia bagi sekalipun dengan orang yang mungkin pernah menyakiti dia. Dia akan melepaskan pengampunan, dia akan menceritakan terus kebaikan Tuhan. Pokoknya menceritakan kebaikan Tuhan aja, gitu ya. Adalah satu respon yang baik ketika kita menerima kebaikan sekecil apapun. Kita nyatakan dengan syukur kita, dengan menyatakan juga menceritakan kepada yang lain. Kebaikan sekecil apapun, ketika saudara diberikan sesuatu barang oleh seseorang, saudara pasti mengucapin ya, makasih ya. Sekecil apapun, apalagi Tuhan yang sudah memberikan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita, nafas, keselamatan. Bagaimana ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan? Ya, nggak hanya sekedar makasih ya Tuhan terus kita nggak meresponi kebaikan Tuhan. Yang tadi saya bilang keselamatannya cuma dikantongin aja, enggak toh. Tetapi kita akan berusaha untuk menyenangkan hati Bapa di surga yang sudah memberikan kebaikan yang luar biasa buat kehidupan kita. Amin. Ya, kita bersyukur. Ya, senantiasa menceritakan kebaikan, bukan keburukan. Jadi kita harus merubah. Itu juga merubah dari pola hidup yang lama ke yang baru susah. Kalau dulu misalnya saya terus ngomongin yang negatif, berpindah ke yang positif itu proses loh. Susah kadang-kadang. Suka keceplosan juga gitu ya. Tetapi terus diingatin supaya kita terus menceritakan kebaikan aja, kebaikan Tuhan. Ketika menghadapi tantangan, apalagi itu diuji kan. Kadang-kadang yang buruk malah yang keluar, ngeluh gitu ya. Nangis ya nggak apa-apa sama Tuhan, asal jangan memaki-maki diri, terus emosinya berlebih sampai bandingin barang gitu. Itu nggak akan membawa kebaikan buat saudara. Lebih baik kita berlutut kepada Tuhan. Tuhan, aku benar-benar sudah berserah, bukan menyerah ya. Ada banyak orang yang menyerah dalam kehidupan ini ketika dihadapi tantangan seolah nggak ada jalan lagi, akhirnya mengambil jalan pintas. Tetapi kita orang yang sudah ditebus oleh Tuhan nggak pernah punya jalan pintas, tapi kita berserah kepada Tuhan. Amin. Bersyukur, berharap, terus menceritakan kebaikan. Ketika kita menceritakan kebaikan, saya ngobrol tentang kebaikan Tuhan sama Bapak Teddy misalnya. Selain Bapak Teddy mendapatkan berkat, oh iya ya, diberkati, saya pun yang ceritainnya dimakan lagi loh, dapat berkat lagi. Jadi akan lebih baik kan kalau kita menceritakan kepada orang lain daripada dipendam sendiri, gitu ya. Ketika kita menceritakannya ada satu semangat. Pernah saudara mengalami demikian ya? Lebih cerita kebaikan Tuhan Yesus luar biasa. Kita akan teringat lagi akan kebaikan Tuhan. Mungkin yang baru kita alami, yang dulu pernah alami, terus katakan kebaikan itu kepada orang lain. Kita juga akan dikuatkan saudara. Ya, sehingga kebaikan-kebaikan yang lain Tuhan akan berikan. Ya, puji Tuhan. Ya, bahkan di tengah sesuatu keadaan yang kelihatan tidak baik, tetap ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Ya, ketika kita bersyukur, ketika kita tetap berharap, ketika kita terus menceritakan kebaikan Tuhan, kekhawatiran tidak akan menguasai hidup kita. Bisa aja kita khawatir, tapi itu tidak akan menguasai hidup kita. Ya, Tuhan tahu apa yang kita perlukan dan pertolongannya itu nggak pernah terlambat. Kadang kita yang ngeburu-buru Tuhan cepat gitu. Tapi Tuhan nggak pernah terlambat.
Jangan kamu khawatir, karena kekhawatiran tidak akan menambah sehasta saja dalam hidupmu. Jangan khawatir, ya. Dalam Mazmur 84 ayat 12, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela, saudara. Jadi kita jaga hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Ada ibadah, ikuti ibadah, ya. Doa, kadang-kadang kita kalau ada masalah doa sendiri aja suka nggak kuat ya, butuh dukungan orang lain. Di sini hari Rabu ada doa puasa, datang ke sini saudara. Saudara jangan takut, saya nggak bisa berdoa, nggak apa-apa, bilang sama saya. Kita malah doakan ya. Jangan takut saudara. Saudara harus terus melatih diri kita sendiri untuk lebih dekat lagi sama Tuhan. Dikatakan kasih dan kemuliaan Ia berikan. Nggak nahan kebaikan loh. Tuhan tuh nggak pernah nahan kebaikan. Dikasih tadi disawer gitu ya. Apalagi buat hidup orang yang tidak bercela. Melihat, ada peluang nih. Ada kebaikan Tuhan sekecil apapun ditangkap gitu. Ya. Jadi tidak terfokus sama masalahnya, tapi kebaikan Tuhan yang itu tadi disawer tuh kita tangkap gitu. Ya. Ada lagu, nggak tahu ini lagu baru atau lagu lama ya. Saya seneng dengernya, tapi kurang kasih. Mungkin Yobel tahu. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Jadi kita harus terus mengingat kasih Yesus dalam kehidupan kita. Jangan lupakan, walaupun saudara sedang ada masalah, ingat kasih Yesus aja. Ya, yang sudah mengubah hidup kita dan selalu ada kita. Yakobus 1 ayat 17a. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, bukan dari yang lain. Orang lain mungkin keluarga kita bisa kita menerima kebaikan dari mereka, tapi nggak ada kebaikan yang maksudnya wah sempurna. Itu tadi dikatakan pemberian yang baik, anugerah yang sempurna itu datangnya dari Bapa segala terang, bukan dari Bapa duniawi kita. Bapa duniawi kita mungkin bisa mengecewakan kita, tapi Bapa segala terang ya, menurunkan segala sesuatu yang baik dan anugerah yang sempurna. Amin. Saya akan menutup dengan kesaksian saudara. Kira-kira 2 minggu yang lain sih gitu ya. Mau ngomong lalu jadi lain ya. Udah balelol ya. 2 minggu yang lalu kira-kira mami saya jatuh saudara. Mami saya itu kan tinggal sendiri ya. Itu juga keputusan untuk mau tinggal sendiri, saya aja ke rumah nggak mau gitu ya. Mau tinggal di situ. Ya sudah, lagi 2 minggu yang lalu ya singkat kata karena keserimpet gitu ya. Makanya untuk orang tua hati-hati ketika memakai celana atau membuka celana harus duduk. Karena kalau keseimbangan udah hilang, gawat ya, sekali jatuh nggak ketahan. Karena kata mami saya gini, gelap, padahal bukan gelap. Karena kan kalau misalnya megang terus gitu, wah udah, aduh ini di sini kan gini, jatuh nih gitu. Tapi udah nggak ketahan. Kalau orang tua, kalau anak muda sih gue bisa langsung berpegangan lagi atau punya tenaga gitu. Jadi waktu pas buka celana, katanya megangin gitu, megangin kursi atau megangin meja ya gitu. Meja katanya. Rupanya entah kenapa jadi lepas gitu kan. Ini jatuh ya. Saya nggak tahu posisi celana, mungkin belum terbuka juga ya celana panjangnya. Jatuh, di situ ada sepeda statis. Jadi nimpa ke sepeda statis, tangnya nusuk sini. Dan bukan untungnya, puji Tuhannya bukan benda tajam. Nusuk ke perut, terus kebentur dadanya, jadi ke depan posisinya, jorok ke depan. Tapi terus pas berguling ininya ke jedok tembok ya, ke jedok tembok. Jadi waktu terus saya ke sana, saya lihat ini udah lebam biru. Ini juga masih ada foto di sini. Birunya udah ungu segini ya. Nah terus dari itu udah sini. Terus dada sakit katanya. Tulang ekor, ya agak sakit tapi saya lihat nggak biru. Di sini dong, saya pegang lumayan ya, segede telur benjol gitu ya. Tapi yang puji Tuhannya, saya tetap bersyukur. Ini yang saya mengalami ya. Kalau enggak, mami yang harusnya bersaksi. Tapi dari pihak saya tetap melihat kebaikan Tuhan loh. Ya,
ketika mami itu jatuh, waktu saya nengok ke sana, mami kan udah bisa duduk gitu. Pas ngeliat duduk, saya nggak ada khawatir, cuman bilangin mami ini jadi pelajaran. Jadi kalau misalnya membuka atau masang celana, jangan berdiri. Dari situ nggak berani, ya mami duduk sekarang gitu ya. Jadi kadang kita diperhadapkan situasi seperti itu, supaya enggak, oh harusnya begini ya gitu. Tapi tetap ada kebaikan untuk mami. Tetap kan nggak diem, di ronsen, di USG dan nggak ada apa-apa. Cuman kemarin mami nggak tahu ya, kalau saya tanya kan gini, mami sudah sembuh amin gitu. Tapi khawatir ada benjolan gitu kan ya, benjolan di sini. Terus segitu nggak apa-apa, kita sampai ribet ya ngurusin rujukan kemarin ya. Udah gitu diperiksa memang nggak ada apa-apa, itu kan karena efek kebentur ya, sama kayak di kepala benjol gitu. Nanti akan mama juga baru berjalan seminggu, sekarang 2 minggu, kesembuhannya kan nggak secara langsung, nggak simsalabim jadi nggak biru terus benjol hilang, enggak gitu. Harus sabar nih, itu kan jadi penanda ya, oh iya aku harus hati-hati, tapi nggak apa-apa. Kadang kita khawatirnya berlebih kok, nanti kalau gua ini harus disedot cairan, nggak apa-apa, saya tetap berkata demikian. Dan saya nggak ada kekhawatiran sedikit pun, nggak tahu mami saya ya, tapi saya teguhkan mami saya, nggak ada apa-apa. Kemarin lagi HOB terakhir, pegang, saya pegang benar kayak bola bekal, di sini ngejendol aja bulat gitu ya, dipegangin. Nah bapak sembuh, dalam namanya Sunati, kempes ya, diperiksa minggu depan, kempes, amin ya. Tetap ada kebaikan Tuhan ya. Saudara saat ini mungkin mengalami masalah, belum dapat jawabannya kan, mami saya belum merasa gini, belum nggak ngeliat ya, maksudnya birunya masih ada, birunya masih sakit, tapi kan udah di ronsen, nggak ada apa-apa. Seperti itu iman kepada Tuhan. Kadang-kadang kita jadi terlalu khawatir berlebih, nanti apa yang sebetulnya harusnya yang kita terima, harusnya gitu ya, maksudnya jadi penyakit malah gitu. Jadi kita harus ucapkan yang baik kan gitu. Aku sembuh, Tuhan sudah tolong saya, lebih baik bersyukur. Bersyukur Tuhan masih kesempatan hidup loh. Saya benturnya bukan satu benda yang tajam gitu. Dan saya akan lebih berhati-hati seperti itu. Itu saya kasih contohnya mami saya. Mungkin ada banyak masalah dalam kehidupan kita, tapi 3 hal pagi hari ini adalah kita harus terus bersyukur, menaruh pengharapan pada Tuhan, dan terus ceritain kebaikan Tuhan seperti ini. Menjadi penanda juga buat kita kan ya. Jadi ingat selalu akan kasihnya Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, saya panggil tim untuk memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat, tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku.
Lord. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kau sudah hadir di tengah-tengah kami. Kami boleh rasakan suasana sorga. Kami percaya semua beban sudah Tuhan angkat. Kami percaya semua sakit sudah disembuhkan. Kami percaya Tuhan Yesus semua masalah kami Tuhan sudah berikan jalan keluar. Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, yang membuka semua jalan-jalan yang tertutup. Minggu ini adalah minggu yang penuh dengan berkat, minggu yang penuh dengan kesembuhan, minggu yang penuh dengan mujizat Tuhan. Dan kami terima pada hari ini, kami terima pada hari ini Tuhan Yesus. Dan kami tidak mau luput untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujian namamu Yesus, terpujian namamu Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar ya Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tetap angkat tanganmu dan angkat pujian.